Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ada berapa ibu-ibu? 3. Yang belum angkat tangannya? Angkat tangannya yang belum angkat tangannya. Ada berapa ibu-ibu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangannya mana? 3-nya? 3. Iya. 3 ya. Di peramping ya, di peramping ada 3. Ya. Yang pertama adalah sholat. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sholat. Apa itu ibu? Sholat. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang kedua adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima, baik umroh terlebih haji. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga nih. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah belum? Bila Jibril datang memanggil, semuanya jasad terbujur di pembaringan. La 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 la, biar sama saya nya la 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 la. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Yang kami muliakan, Al-Mukarramah, langsung dalam hati takut sama Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah Al-Karim, hanya Engkaulah yang maha mulia. Ya Allah, hamba adalah hamba yang hina. Tapi memang tugas kita memuliakan para hamba Allah yang memang mendapatkan kemuliaan sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menerima itu harus benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala, khawatir jadi tidak amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, bukan makhluk. Itu panggilan yang ketiga. Jadi kita dari panggilan yang ketiga dulu nih, ya. Kalau panggilan yang ketiga sudah datang, harus bagaimanakah kita ibu-ibu? Harus bagaimana kita menghadapinya? Ibu, entar nanti malaikat Jibril jangan dulu. Saya teh masih belum benar sholatnya. Malah kadang-kadang udah azan aja saya masih masak. Malaikat Jibril di dapur, tahan dulu apa? Bisa nggak gitu? Bisa nggak Bu? Nggak bisa ya. Kalau sudah tiba ajal, waktunya ajal, waktu datang bahwa sudah habis jatah kita hidup di dunia ini, maka mau nyumput dimanapun tetap nyawa kita dicabut oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi yang ketiga ini sikap kita mempersiapkannya dari sebelumnya, dari sebelum itu datang. Bagaimana caranya? Ayo, yang singkat aja ada di surah Al-Kahfi. Bekalnya apa ya? Bagaimana caranya itu? Bekalnya apa sih? Ada di surah Al-Kahfi ayat akhir, ayat 110. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semuanya ada sama basmalah yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Mau baca? Ada? Ya silakan.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك Ibadati Gak takut dengan kematian. Maka barang siapa yang rindu ingin berjumpa denganku, kata siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, karena Allah Maha Ahad atau Maha Esa, atau Allah itu hanya satu, Tuhan kita yang itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tabarakallah. Rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kematian itu atau wafat itu adalah cita-cita tertinggi orang Islam yang beriman. Jadi kalau udah beriman, nggak usah ditakutin yang namanya kematian, karena itu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering terngiang-ngiang, sering saya ucapkan apa yang diucapkan oleh salah satu guru kita, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau suka bilang begini, jangan takut mati, jangan cari mati, tapi rindukan mati. Karena dengan mati itulah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ingin wafatnya husnul khatimah, wafat dalam keadaan yang baik, lagi di Masjid Al-Muhajirin, lagi di Makta usia wafat. Mau Bu? Mau? Sekarang mau nggak? Loh, tadi katanya mau. Kalau saya mau lapang dada aja, mau siapa yang duluan nggak masalah, ya. Mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, nggak masalah. Mau saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Ayolah. Sesungguhnya ibu-ibu solehah cantik. Amin gitu Bu. Kita semua ini harus rindu sama yang namanya tadi mati, ya. Karena saya ulang, karena mati itu saya ulang ya, adalah cita-cita tertinggi orang Islam yang beriman. Apa? Alasannya karena dengan mati jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang diizinkan untuk berjumpa dengan Allah SWT di dunia. Tapi nanti setelah kita mati atau wafat, satu-satunya ada baginda junjungan kita, Nabiyina wa Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diperkenankan berjumpa dengan Allah SWT saat Mi'raj, saat Mi'raj berjumpa dengan Allah SWT. Nanti ada kaitannya, panggilan yang pertama itu sholat, ya. Didapatkan oleh sholat saat Mi'raj, Masya Allah. Kita pakai adatnya. Sebelum masuk kita udah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaki juga nggak sembarangan. Kita langkahkan kaki kiri. Begitu keluar, kita langkahkan kaki kanan. Sampai di luar kamar kecil kita baca doa lagi. Ghufranaka, dipanjangkan boleh. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hadza wa afani. Nah, maka menjadi amal sholih, bukan amal yang biasa. Kemudian ibu bertanya, bagaimana kalau nggak hafal doa-doanya, mau pakai baju, nggak hafal doanya, minimal Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju. Tangannya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Pakai misalnya sebelum pakai gamis ya, pakai dulu apa namanya dalamannya ya, bukan hanya pakaian dalam yang kecil, tapi ada juga pakaian dalam yang panjang, ya, celana panjang di dalam gamis. Berarti kan celana tadi disebutnya ya, itu kaki kanan dulu. Begitu juga pakai gamisnya, masuk biasa kaki dulu, ada juga yang tangan dulu, baru kiri. Nah kalau kita amalkan sunnah-sunnah, maka amalan yang biasa tadi menjadi meningkat menjadi amal sholih. Jadi benar pada minum dulu. Ini kita minum yuk. Saya juga alhamdulillah lagi jadwal buka ya. Ayo bu, bareng-bareng. Bareng-bareng kita minum. Habis, minta. Yuk kita pegang air minumnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pegang air minumnya. Sama-sama kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum bu. Tangannya tangan kanan. Jangan ada yang tangan kiri. Tangan kanan, udah bismillah, tangan kanan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tadi kan paling tidak bismillah ya. Ya. Saya boleh minum juga ya. Iya mau bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ibu-ibu hilang enggak hausnya? Hilang hausnya? Hilang Bu. Kalau tadi ibu-ibu dan saya langsung aja minum tanpa basmalah, tangannya juga tangan kiri, terus mau berdiri, maka itu menjadi hausnya aja hilang. Jadi perbuatan biasa aja. Begitu ibu basmalah, paling tidak basmalah kalau belum hafal doanya. Tapi kalau udah makan minum hafal semua sih ya. Kelewatan amat nggak hafal. Makan berapa kali sehari. Maka meningkat menjadi amal sholih yang mendatangkan pahala. Tadi bekalnya apa tadi? Untuk wafat tadi biar husnul khotimah. Falyamal amalan sholihah. Maka berbuatlah
amal solih sebanyak-banyaknya. Nah, dari kegiatan di rumah kita aja udah banyak. Cermin sudah bismillah. Kalau hafal doanya, doa Alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rupaku yang baik, maka baikkan pula rupaku. Nah, kalau nggak bismillah, menjadi amalan biasa. Tapi begitu basmalah, apalagi lanjut dengan doa, menjadi amal sholih. Itu bekal-bekal kita untuk bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya.